Pertama, beberapa pertanyaan mengenai apakah ada stimulus baru yang diberikan oleh pemerintah di dalam rangka untuk terus mendorong percepatan ekonomi. Mungkin beberapa yang saya ingin komunikasikan yang sifatnya baru adalah yang pertama, pemerintah memberikan bantuan untuk pengurangan beban listrik bagi dunia usaha, yaitu sektor industri, bisnis, dan sosial, di mana pemerintah akan menanggung atau PLN tidak lagi men-charge minimum langganan listrik kepada sektor industri, bisnis, dan sosial ini. Seperti diketahui, untuk para pelanggan ini, mereka ada yang disebut minimum tagihan yang harus dibayar oleh para pelaku usaha itu, meskipun mungkin mereka menggunakan listriknya sekarang jauh lebih kecil pada saat operasi usahanya menurun. Dan ini dianggap sangat memberatkan. Pemerintah telah meminta kepada PLN agar PLN tidak lagi memberikan tadi tagihan minimal kepada industri, bisnis, dan sektor sosial, agar para pelanggan ini hanya membayar sebesar apa yang mereka gunakan. Ini sangat berguna untuk sektor pariwisata, hotel, perdagangan, yang mungkin selama ini operasi mereka sangat menurun, sehingga mereka penggunaan listriknya juga mengalami penurunan. Jumlah anggaran yang disediakan pemerintah untuk memberikan kompensasi bagi PLN untuk tidak memberikan tagihan minimal ini adalah sebesar 3 triliun. Diperkirakan industri manufaktur, sektor pariwisata seperti hotel, perdagangan, dan seluruh dunia usaha bisa menikmati dampak yang sangat positif ini, karena selama ini pada saat volume kegiatan mereka menurun, mereka tetap harus membayar listrik minimal sesuai yang ditetapkan oleh PLN. Jadi kita harap 3 triliun ini bisa meringankan beban di dunia usaha secara cukup signifikan. Kita juga akan melaksanakan penurunan cicilan PPh 25 korporasi yang selama ini diberikan diskon 30%, akan diturunkan lagi menjadi 50%. Beberapa stimulus yang mungkin kurang mendapatkan atau belum bisa diimplementasikan karena berbagai kesulitan, pemerintah akan melakukan perbaikan dan bahkan mengubah beberapa yang akan diluncurkan oleh pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti yang tadi saya sampaikan. Pertama, tambahan bansos untuk para penerima program Keluarga Harapan. Ini akan diberikan tambahan dalam bentuk beras sebanyak 15 kg dengan anggaran sebesar 4,6 triliun. Ini untuk 10 juta masyarakat. Yang kedua, untuk bantuan tunai sebesar 500.000 bagi penerima kartu sembako yang di luar PKH. Ini kira-kira sebesar hampir 10 juta dari para penerimanya, dengan anggaran 5 triliun akan dibayarkan pada bulan Agustus ini. Kemudian kita akan memberikan bantuan bansos produktif bagi 12 juta UMKM, artinya mereka mendapatkan 2,4 juta seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa saat yang lalu kepada beberapa perusahaan pengusaha UMKM yang sangat kecil, dan itu adalah bentuknya adalah bantuan yang sifatnya produktif. Jadi bukan pinjaman, tapi bantuan. Dengan total anggaran mencapai mendekati 30 triliun rupiah. Kemudian pemerintah sedang mengkaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang mendapatkan yang memiliki upah di bawah 5 juta. Ini akan diperkirakan memakan anggaran sebesar 31,2 triliun.
Berbagai langkah ini dilakukan karena sampai dengan bulan Agustus ini memang penyerapan program pemulihan ekonomi masih dirasa perlu untuk ditingkatkan. Tadi pertanyaan mengenai realisasi dari per bidang. Di bidang kesehatan yang dianggarkan 87,55 triliun, saat ini yang terrealisir 6,3 triliun. Di bidang perlindungan sosial dari anggaran 203,91 triliun, yang terrealisir adalah 85,3 triliun rupiah. Di bidang program untuk mendorong sektor dan pemerintah daerah dari anggaran 106,05 triliun terrealisir sebesar 7,4 triliun rupiah. Kemudian di bidang UMKM dari anggaran 123,47 triliun terrealisir 31,21 triliun. Untuk korporasi sebesar 53,57 triliun sampai hari ini belum terrealisir, namun mungkin minggu depan akan ada beberapa realisasi yang akan terjadi. Sedangkan untuk insentif pajak bagi dunia usaha sebesar 120 triliun, 120,6 triliun, yang terrealisir adalah sebesar 16,2 triliun. Dari hal inilah kemudian Presiden telah melakukan langkah-langkah bagi seluruh kementerian untuk mengakselerasi penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan di dalam Perpres 72 di dalam rangka untuk penanganan kesehatan dan juga untuk mendorong pemulihan ekonomi. Kami akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian lembaga dan kita perkirakan dalam 1-2 minggu ini akan terjadi kenaikan dari pencairan anggaran yang kita harapkan akan bisa terus ditingkatkan hingga bulan Desember yang akan datang. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh bansos yang selama ini diberikan oleh pemerintah yang jangka waktunya mungkin hanya 3 atau 6 bulan, telah diputuskan oleh Bapak Presiden seluruh bansos akan diperpanjang hingga bulan Desember. Meskipun untuk yang bantuan tunai mungkin akan dalam hal ini manfaatnya akan turun dari 600.000 per bulan menjadi 300.000 per bulan yang akan mulai pada bulan September hingga Desember yang akan datang. Dan yang terakhir untuk kartu prakerja juga sudah dilakukan perbaikan dan sekarang akan dimulai pencairannya untuk mereka yang sudah mendaftar dan melaksanakan kegiatan pelatihan secara online sesuai yang dimandatkan. Pencairan untuk batch nomor 1 sampai nomor 3 ini akan dilakukan secara segera dan kemudian dari PMO Kartu Prakerja akan memulai pendaftaran batch yang keempat yang diperkirakan akan dilaksanakan secara sangat cepat sehingga total 5,6 juta bisa segera terdaftar dan mendapatkan manfaat dari Kartu Prakerja tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dalam beberapa bulan ke depan akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga bisa terus mendorong pemulihan ekonomi kita. Kita akan terus melakukan perbaikan policy termasuk mendorong sektor pariwisata. Seperti diketahui Bali mulai dibuka dan kita akan memonitor secara sangat detail apakah langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat di dalam rangka untuk mulai melakukan aktivitas ekonomi di luar namun tetap bisa terjaga keselamatan dan keamanannya dari COVID-19. Oleh karena itu protokol kesehatan menjadi sangat-sangat penting dan langkah-langkah untuk terus mengedukasi masyarakat di dalam rangka menjaga protokol kesehatan akan dilakukan secara sangat intensif oleh Satgas. Sementara
proses pemulihan ekonomi juga akan terus diupayakan melalui berbagai instrumen kebijakan pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan.